Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tuturi handayati, semboyan Ki Hajar Dewantara, di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan, semboyan Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, nama saya D.E.W.I. Dewi, asal Kediri, Jawa Timur. Saya akan mempresentasikan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang hasil belajar modul 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ada beberapa konsep pemikiran yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara selain Triloka, semboyan ing ngarsa sung tuladha ing madya mangun karsa tuturi handayani, yaitu konsep pamong atau menuntun. Dalam proses menuntun, anak diberikan kebebasan, tetapi sebagai pendidik kita harus tetap memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar, dan pembelajarannya disebut berpusat pada murid. Pemikiran kodrat keadaan yang terdiri dari kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk. Kodrat alam diartikan sebagai lingkungan alam tempat peserta didik berada. Baik kultur budaya, kondisi alam geografisnya juga berhubungan dengan karakter dasar anak. Ada anak yang disiplin, bertanggung jawab, rajin, jujur, malas, pemalu, penakut, pasif, dan sebagainya. Maka selayaknya guru harus bisa menjadi model positif bagi murid. Kodrat zaman. Guru membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri saat terjun di masyarakat. Proses pembelajaran hendaknya menyesuaikan berbagai diferensiasi yang ada, baik gaya belajar, gaya berpikir, minat, bakat, dan sebagainya sesuai dengan tuntunan abad 21. Asas Trikon. Kontinuitas, artinya kita harus bergerak dan berpikir maju ke depan tanpa melupakan sejarah dan tidak boleh melupakan nilai budaya murni yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Konvergensi diartikan pendidikan itu harus berdasarkan memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Asas konsentris, artinya pendidikan harus menghargai keragaman dan kemerdekaan pembelajaran dan menyadari bahwa setiap peserta didik memiliki keunikan masing-masing. Tip perubahan yaitu budi pekerti. Budi berkaitan dengan cita, rasa, dan karsa. Dan pekerti atau tenaga berkaitan dengan olahraga, untuk memperkuat jasmani agar dalam mengikuti pembelajaran peserta didik sehat secara jasmani dan rohani. Dalam pembelajaran di sekolah luar biasa, kami sebenarnya telah melaksanakan sebagian dari konsep filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana pembelajaran berpusat pada murid dan sosial budaya daerah setempat. Kami berusaha menyajikan kurikulum dan materi sesuai dengan kodrat zaman, misalnya untuk anak dengan hambatan penglihatan menggunakan aplikasi JAWS saat menggunakan laptop, aplikasi Talkback saat menggunakan gadget, dan berbagai macam teknologi agar mereka tidak tertinggal dari anak-anak yang lain. Berbagai bentuk program yang berpusat pada murid untuk memenuhi kebutuhan spesial anak berkebutuhan khusus agar menjadi mandiri dan berdaya, diantaranya program khusus orientasi mobilitas, bina diri, bina gerak, bina bicara, terapi perilaku, dan program-program individual lainnya.
Selain itu, agar anak memiliki skill, kami mengajarkan berbagai macam vokasional istimewa sebagai bekal kelak anak terjun di masyarakat. Berikut refleksi sebelum dan setelah mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, saya merasa tidak terlalu penting mengajarkan disiplin pada anak berkebutuhan khusus. Vokasional yang diberikan kurang mengarah ke pelestarian budaya daerah. Murid jarang diajarkan lagu-lagu nasional dan daerah, dan kurangnya kerjasama dalam menentukan visi misi sekolah bersama seluruh warga sekolah. Dan setelah saya mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, saya merasa sangat perlu mengajarkan anak berkebutuhan khusus kedisiplinan sebagai bekal terjun di masyarakat kelak. Perlunya mengadakan pelatihan vokasi yang dapat melestarikan budaya daerah, perlu memberikan pembelajaran lagu nasional dan lagu daerah di sekolah, dan diperlukan kerjasama kolaborasi dalam menetapkan visi misi bersama seluruh warga sekolah. Rencana tindak lanjut dari hasil refleksi Ki Hajar Dewantara di sekolah saya. Yang pertama, guru piket menyambut murid di gerbang sekolah dan murid bersalam sapa dengan guru. Yang kedua, berbaris sebelum masuk kelas. Yang ketiga, adanya kompromi antara guru dan siswa dalam menentukan peraturan di kelas. Yang keempat, memperdengarkan lagu-lagu nasional dan lagu daerah ketika istirahat menggunakan speaker sekolah. Yang kelima, pelatihan vokasional membatik. Dan keenam, program perjusa atau perkemahan Jumat Sabtu untuk melatih kedisiplinan dan kemandirian murid. Selain itu, akan diselenggarakan juga outbound dan rapat seluruh warga sekolah dalam menentukan visi misi sekolah. Sekian pemaparan dari saya. Semoga pendidikan dan fasilitas di Indonesia akan semakin ramah disabilitas. Terima kasih, salam dari CGP Angkatan 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.